Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau satukan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Engkau masih memberikan kesempatan yang baik dalam kehidupan kami. Kami boleh beribadah pagi hari ini hanya karena kemurahan dan cinta-Mu yang begitu besar Engkau berikan dalam kehidupan kami. Sebab itu Bapa, pagi hari ini kami menyiapkan hati kami untuk kami bermazmur, memuji dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kami boleh dipulihkan, kami boleh mendapatkan kesegaran, kami boleh mendapatkan sukacita dan damai sejahtera daripada Engkau. Terima kasih Bapa, mengurapi kami semuanya dengan pengurapan daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dia Allah yang layak ditinggikan. Dia Allah yang layak kita sembah. Jika saat ini kita ada, kita bisa bernafas dan kita sehat, semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita mengatakan kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, sungguh indah tiada tandanya. Haleluya. Oh, sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua
Dia Allah yang layak ditinggikan dan diagungkan atas hidup kita. Mari kita tinggikan Dia. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Ini yang menjadi kerinduan kami. Kami kagum dan hormat akan Engkau, Allah, di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kita mau bersuka cita sebab Dia layak menerima pujian kita. Amin. Segala puji syukur hanya bagi Dia. Haleluya. Kita bersama-sama berikan tangan buat Allah kita. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan nama-Mu. Haleluya.
Mari kembali kita datang kepada Tuhan. Kita mengatakan, hanya Engkau-lah Tuhan yang mengerti akan setiap kami. Hanya Engkau-lah Tuhan yang membalut setiap kami, meneguhkan kami, dan menguatkan kami. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Bawa hidupku, bawa hidupku. Haleluya. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskan dunia hidup. Dia ubah hidupku. Amin Tuhan. Barui hatiku, sesuatu terjadi, saya datang di altarnya. Haleluya, Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Barui hatiku, barui hatiku. Sesuatu terjadi, saya datang di altarnya. Kita masih berdiri bersama-sama. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, kami mengadu, apa yang kami berdoa dan mohon dan kasih-Mu atas hidup kami. Dia berfirman,
menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kembali hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu. Bahkan Engkau sendiri mengundang untuk setiap kami yang letih, lesu, dan berbeban berat, untuk kami datang menghampiri Tuhan. Dan Tuhan telah menyediakan kelegaan, pembebasan, pemulihan untuk setiap kami. Inilah saat yang begitu indah ketika kami boleh menikmati ada di dalam hadirat Tuhan. Seperti Raja Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat-Mu. Sebab itu berbicaralah Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu, kehendak-Mu untuk setiap kami. Tuntun kami di jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu. Iya, saudara yang dikasih Tuhan, manusia di dalam kehidupannya selalu beraktivitas, selalu sibuk. Bahkan semakin hari sepertinya kesibukan manusia itu semakin bertambah. Di masa pandemi ketika kita diminta untuk stay at home, di dalam stay at home pun manusia sibuk. Sebetulnya apa yang membuat manusia begitu sibuk? Sepertinya hari-hari ini berlalu begitu cepat. Baru melakukan sesuatu, belum selesai, wah sudah sore. Sudah ganti tanggal, ganti minggu, ganti bulan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita renungkan, sebetulnya yang membuat sibuk manusia itu 2 hal. Kebutuhan dan keinginan. Untuk memenuhi kebutuhan, manusia sibuk, manusia berusaha. Demikian juga untuk memenuhi keinginan, manusia sibuk, manusia berusaha. Saudara yang dikasih Tuhan, sebab itu hari ini saya mau sama-sama belajar tentang kebutuhan atau keinginan. Ini 2 hal yang selalu ada dalam kehidupan manusia. Setiap kita punya kebutuhan, ya, itu benar. Setiap kita juga punya keinginan, itu juga benar. Lalu bagaimana kita harus bersikap dengan 2 hal ini? Ya. Mari kita lihat Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat 19 dan 20. Filipi 4 ayat 19 dan 20, demikian firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Demikianlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam ayat ini dikatakan ada satu jaminan rupanya. Firman Tuhan menjamin bahwa Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Demikianlah Allah dan Bapa kita. Jadi seperti itulah Allah. Allah yang bertanggung jawab, Allah yang siap sedia memenuhi segala keperluan kita. Hanya menjadi masalah apakah sesuatu itu keperluan atau keinginan. Apa bedanya? Keperluan atau kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu sesuatu yang harus dipenuhi supaya kita bisa hidup normal. Dan itu sifatnya
urgent, tidak bisa dihilangkan, tidak bisa ditunda. Kalau dihilangkan, ditunda, maka kehidupan manusia itu terganggu. Itu kebutuhan. Contoh, kebutuhan akan makanan, kita lapar. Ketika kita lapar, itu harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi atau ditunda, itu akan bermasalah. Masalah apa? Ya sakit mah, kesehatan kita terganggu. Itu kebutuhan. Keinginan adalah sesuatu yang sebetulnya bisa ditunda. Sekalipun tidak dipenuhi, itu tidak mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Contohnya, saya ingin ke mall. Iya, sekarang sudah mulai ada pelonggaran. Waktu PPKM darurat, mall ditutup. Ada keinginan. Dari mana timbulnya keinginan? Ya dari dalam diri manusia. Untuk pergi ke mall. Ya, pergi ke mall itu pengertiannya luas. Bisa mencari sesuatu yang mau dibeli, atau hanya sekedar jalan-jalan, atau sekedar menghabiskan waktu, membuang kebosanan di rumah, ya kan? Atau mau kuliner di mall, ada resto yang baru, kita mau coba, ya kan? Ketika keinginan itu timbul, kondisi tidak memungkinkan untuk PPKM darurat. Kira-kira kalau ditunda, masalah enggak? Enggak. Atau bahkan di skip sama sekali, tidak dilakukan sama sekali. Ya buktinya selama PPKM 2 minggu atau 3 minggu waktu itu ya, PPKM darurat itu yang pertama-tama kasusnya tinggi itu. Toh orang nggak pada ke mall, nggak ada yang harus ke ICU gara-gara nggak bisa ke mall kan? Ada yang sampai bunuh diri hanya karena nggak bisa ke mall. Artinya manusia kelangsungan hidupnya masih oke, tidak ada masalah. Beda dengan kebutuhan. Kalau kebutuhan itu sesuatu yang harus. Bahkan waktu bulan Juli ketika tinggi-tingginya kasus COVID, kebutuhan akan oksigen, ya kan? Kalau tidak terpenuhi ya sudah, selesai. Sebab itu kita mau belajar dari firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan tentang dua hal ini? Filipi 4 ayat yang ke-19 tadi berbicara tentang kebutuhan, atau dengan kata lain sinonimnya keperluan. Untuk sesuatu yang sifatnya keperluan atau kebutuhan, ada satu jaminan dari Bapa kita, bahwasanya dikatakan Allahku akan memenuhi. Kata memenuhi itu bisa berarti melengkapi, menyelesaikan dengan tuntas, membereskan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Kapan Allah memenuhi segala keperluan kita? Dulu, sekarang, dan akan selama-lamanya. Amin. Mari kita renungkan, setiap kebutuhan kita di masa lalu, apakah Allah memenuhi? Ya, Dia memenuhi segala kebutuhan kita. Hari ini Dia juga memenuhi kebutuhan kita. Untuk masa yang akan datang, ya pasti akan memenuhi segala keperluan kita. Hanya menjadi catatan yang harus digarisbawahi dari ayat ini adalah keperluan. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan Allah akan memenuhi semua keinginanmu. Tidak ada. Tapi kalau keperluan, yes, Dia penuhi. Bahkan dikatakan di situ pakai kata segala, all, semua. Semua yang sifatnya kebutuhan, semua yang dikategorikan keperluan. Janjinya, Dia akan memenuhi. Dia akan memenuhi. Ini kita harus bijaksana, membedakan apa yang namanya kebutuhan atau keperluan dan keinginan. Dikatakan itu pun Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan. Standarnya itu bukan standar manusia. Standar pemenuhan kebutuhan itu bukan standar manusia, tapi standarnya Tuhan. Menurut kekayaan dan kemuliaan. Terjemahan bahasa asing, menurut kekayaan dalam kemuliaan Kristus Yesus.
Jadi bagaimana Tuhan bekerja memenuhi kebutuhan kita, orang percaya, itu menurut kekayaannya, bukan menurut kekayaan kita. Kita tahu kekayaan Allah itu tidak terbatas. Dan kekayaan Allah itu sifatnya untuk jasmani dan untuk rohani. Kalau manusia ketika berbicara soal kekayaan, bicaranya soal material. Sesuatu yang kelihatan, uang, harta benda, ya kan? Manusia. Tapi kekayaan Allah bukan hanya yang bersifat materi. Bukan juga hanya bersifat rohani. Karena apa? Bukankah langit bumi ini milik Allah? Segala kekayaan alam bukannya milik Allah? Itu salah satu contoh kekayaan alam dalam hal yang materi, yang bendawi. Tapi dalam hal rohani, Allah juga punya kekayaan. Damai sejahtera hanya milik Allah. Nanti di depan dibangun mall Aeon. Nanti kalau sudah jadi, saudara cari di situ ada enggak yang jual damai sejahtera? Nggak ada. Atau di toko online mana yang ada jual damai sejahtera? 1 kilo damai sejahtera sekian. Potongan diskon sama potongan ongkir, kan nggak ada. Karena kekayaan yang seperti itu hanya Allah yang punya. Dan itu disediakan untuk mencukupkan kebutuhan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini yang harusnya membuat kita tidak perlu khawatir. Kita hidup di kondisi apa, kita hidup di tengah pandemi pun, bahkan saya mau katakan, pandemi mau berapa tahun lagi, saya tidak ambil pusing. Kenapa? Saya punya Allah yang siap memenuhi kebutuhan kita. Amin. Kadangkala kita terlalu dibingungkan dengan apa yang kita lihat. Kadangkala kita khawatir dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Seringkali saya katakan, ayo fokus ke Tuhan. Ketika kita fokus ke Tuhan, gak ada alasan buat khawatir. Janjinya ini luar biasa, Dia memenuhi segala loh, segala. Arti kata segala tuh semuanya, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dia siap memenuhi, bukan hanya sekarang, sampai yang akan datang. Jangan pusing. Mau ini pandemi sampai tahun depan, sampai 10 tahun lagi, selama kita masih mempercayai Allah, tidak ada alasan untuk khawatir. Amin. Hanya yang harus kita perhatikan, bagaimana kita menyeimbangkan antara kebutuhan dan keinginan. Hari-hari ini orang banyak terjebak dengan yang namanya keinginan. Sekali lagi, tidak ada satu jaminan Allah akan memenuhi keinginan kita. Tapi jaminannya adalah segala keperluan Tuhan akan penuhi. Saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati dengan keinginan. Keinginan itu timbulnya dari dalam. Musuh yang paling berbahaya itu musuh yang dari dalam. Satu negara. Kalau ada negara lain yang nyerang, dia tahu, dia pasti bisa. Tapi yang berbahaya buat sebuah negara, kalau musuhnya itu di dalam. Ada pengkhianat misalnya, itu bahaya, bisa menghancurkan negara itu. Demikian di dalam kehidupan kita. Sebetulnya musuh yang paling besar itu bukan iblis. Iblis sudah dikalahkan di bawah kayu salib. Kalau kita nurut firman Tuhan, kita menang lawan iblis. Amin. Mau setan levelnya apa? Ya. Pernah masuk satu komunitas, setan itu ada levelnya. Katanya ada yang kopral, ada yang kapten, ada yang jenderal bintang 1, jenderal bintang 5, paling tinggi jenderal bintang 7. Pusing sendiri jenderal. Mau jenderal bintang apa? Jaminan firman Tuhan, tunduk kepada Allah lawan. Itu rumusnya firman Tuhan. Strateginya firman Tuhan ngelawan setan itu gampang. Tunduk kepada Allah lawan, pasti menang. Karena apa? Bukan kita yang berperang, tapi Kristus yang berperang bagi kita. Saudara yang dikasih Tuhan, musuh yang paling berat itu bukan yang di luar, tapi yang di dalam diri kita itu. Dan keinginan itu adanya di dalam diri kita. Jadi yang dilakukan setan untuk menghancurkan anak-anak Tuhan
Dia pasang iklan. Dia pasang iklan. Dia menggelitik, membangkitkan keinginan dalam diri kita. Karena ketika ada keinginan dalam diri kita, seringkali kita sulit mengendalikan diri. Sulit mengendalikan. Sebab itu Tuhan kasih syarat untuk mengikuti Dia. Apa syaratnya? Pikul salib, sangkal diri, ikut aku. Yang tengah ini loh, sangkal diri. Sangkal diri itu berkata tidak kepada keinginan. Berkata tidak kepada keinginan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, strategi iblis adalah membangkitkan keinginan kita melalui panca indera, melalui apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa. Pintu masuknya yaitu penglihatan, pendengaran. Itu pintu masuk. Dia masukkan ide, dia masukkan pemikiran-pemikiran, dia masukkan gambaran-gambaran, dia masukkan berita-berita. Ketika masuk dalam hati kita, itu akan menggelitik keinginan. Ketika keinginan itu muncul, nah di sini biasanya letak kejatuhannya ketika mulai keinginan itu diikuti. Kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 14. Yakobus 1 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara yang dikasih Tuhan, jelas sekali Tuhan berkata setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Keinginannya sendiri, bukan keinginan orang lain. Dari mana keinginan itu muncul? Dari setiap apa yang masuk, dari setiap apa yang kita lihat, dari setiap apa yang kita dengar. Ada keinginan. Dikatakan kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Ia diseret dan dipikat oleh keinginannya. Contoh dari gambaran dari untuk membuat kita mengerti diseret dan dipikat olehnya itu begini. Kalau anak-anak, ya kita punya anak, kalau udah pingin mainan, dia berusaha supaya, biasanya cara yang paling ampuh anak-anak supaya keinginannya diikuti orang tua apa? Nangis. Betul gak? Bawa ke supermarket, minta mainan. Jangan, maknya lagi gak punya duit, cicilan banyak gitu ya. Anaknya minta mainan, begitu harganya sekian ratus ribu. Apa yang dilakukan anak itu? Keinginannya udah mulai muncul. Dari apa? Begitu dia lihat benda itu, mainan itu, dia suka. Muncul keinginan. Keinginan ini begitu kuat menguasai dia. Akhirnya apapun dilakukan supaya dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia nangis, dia guling-guling, ya kan? Pokoknya harus mama. Mamanya bilang nggak bisa, nggak mau, tetap nangis. Otomatis dengan begitu kan bikin kehebohan. Orang tuanya jadi malu, aduh ini anak ini. Ya sudahlah, akhirnya mengalah. Si anak yang dikuasai keinginan akan mainan itu menyeret dia untuk melakukan hal-hal yang gak bagus. Demikian kita, orang dewasa. Ketika keinginan itu tidak bisa kita kendalikan, keinginan itu begitu menguasai kita,
Nah, kita diseret. Kita sudah jadi budak dari keinginan itu, diseret, dipikat, sampai akhirnya melahirkan tindakan. Dan dikatakan ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi. Kenapa pakai kata pembuahan? Keinginan kok dibuahi? Keinginan itu sperma atau sel telur kok dibuahi? Pemikiran orang pada waktu itu, sesuatu terjadi itu karena ada kesepakatan, karena ada sesuatu yang bertemu. Keinginan bertemu dengan persetujuan. Ketika ada keinginan, lalu kita menyetujui keinginan itu, artinya ketika kita mengatakan iya terhadap keinginan itu, itulah yang diistilahkan dibuahi. Ya. Dikatakan setelah dibuahi, ia akan melahirkan dosa. Nah, di sini kita harus benar-benar bijaksana menjaga hati. Karena Amsal 4:23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena keinginan, tadi saya katakan jalan masuknya lewat mata, lewat telinga. Masuk pertama ke pikiran. Dari pikiran dikonfirmasikan ke hati. Nah, hati ini yang menentukan. Hati ini memberi jawaban ya atau tidak terhadap keinginan yang masuk, yang sudah mulai timbul. Kalau hati berkata iya, maka keinginan itu dibuahi. Tinggal tunggu waktunya, itu akan jadi. Tinggal tunggu waktunya, itu akan jadi. Saya kasih contoh. Seorang pegawai negeri misalnya, lihat temannya, dia pertama kan melihat temannya korupsi, main-main proyek, enak. Dalam waktu yang singkat sudah beli rumah kedua, beli mobil kedua, tambah istri kedua, tambah istri ketiga. Biasanya kan begitu. Sekarang dikasih Tuhan, dia lihat, wah enak ya, masuk kan, ada rangsangan masuk, ada stimulus masuk, dia berpikir, iya ya, enak banget, gak usah susah-susah. Dia mulai bandingkan, saya bekerja jujur, kok sepertinya makin hancur. Yang tidak jujur makin muncul, yang jujur makin hancur. Ini bagaimana? Dia mulai berpikir. Dia lihat lagi, begitu banyak yang masuk, hatinya mulai goyah. Akhirnya disitulah iblis memberikan ide, yang dalam bahasa Alkitab iblis memberikan panah berapi. Panah berapi itu bukan bentuk fisik ada panah, tapi panah berapi itu aliran-aliran pikiran, aliran-aliran ide. Muncul ide-ide yang nggak tahu asalnya dari mana, tiba-tiba muncul, oh iya kalau gitu saya korupsi aja, kebetulan ini ada proyek, saya menentukan, saya yang tanda tangan, bisa nggak keluar ini duitnya. Hatinya menyetujui, ya, mulailah terbuahi keinginan itu. Keinginan untuk menjadi cepat kaya mulai terbuahi. Setelah mulai terbuahi, hati kasih perintah kepada pikiran, kamu cari cara, gimana caranya. Dia mulai cari cara, cari kesempatan. Ketika dia mulai ada kesempatan, terjadilah. Dia akan melahirkan. Apa yang dilahirkan? Tindakan dosa. Saya berharap kita mengerti. Dan ini sesuatu yang sangat dekat dalam kehidupan kita. Karena keinginan itu adanya di dalam hati kita, munculnya di dalam hati kita. Mungkin kita punya keinginan, orang yang duduk di sebelah kita bisa nggak tahu. Mungkin suami punya keinginan, istri mungkin nggak tahu. Demikian sebaliknya. Hanya kita yang tahu apa yang terjadi dalam hati kita. Sebab itu kita harus waspada. Jangan sampai seperti ayat 15 dikatakan akhirnya melahirkan maut. Setelah keinginan itu mendapat persetujuan, dibuahi, dia melahirkan tindakan yang kita kenal yang namanya dosa. Ya. Dosa itu sudah berulang-ulang, tinggal tunggu. Maut akan terjadi. Lalu bagaimana solusinya? Ya. Jaga pintu masuk.
seperti COVID saya suka katakan, yang penting kita jaga pintu masuknya. Kita mau vaksin 20 kali pun kalau kita nggak jaga pintu masuknya si corona itu, kena juga. Oke, jaga pintu masuknya. Makanya saya bikin lelucon, hati-hati, gara-gara mobil bisa kena COVID. Aktivitas mobil gitu kan, kadang-kala kita nggak sadari. Saya jujur sama tanya sama saudara, kalau saudara mobil cuci tangan dulu nggak? Cuci tangan dulu nggak? Iya kan? Itu spontan, biar pakai masker pun tarik langsung gini. Kita nggak pernah cuci tangan, nggak pernah semprot. Kalau mau makan masih cuci tangan, ya kan? Tapi kalau untuk yang satu ini kadang-kala, saya juga gitu soalnya. Itu spontan, apalagi udah gatal banget kan? Udah tarik aja gini, nggak tahu di tempat umum di mana, tarik aja begini. Ya kan? Tangan habis pegang apa? Mungkin habis pegang meja yang di situ ada droplet orang yang positif, sama aja kita yang masukin ke dalam, masuk lagi ke dalam. Ya, kalau ini kan kalau belum dapat belum puas itu, gitu. Jaga pintu masuknya. Pintu masuk keinginan adalah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Oleh sebab itu, hati-hati dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Masukkanlah dalam dirimu hal-hal yang benar. Masukkanlah dalam dirimu hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena kalau yang masuk adalah kebenaran, outputnya juga kebenaran. Kalau kita masak beras di rice cooker, ya keluarnya nasi. Gak mungkin keluarnya nasi jagung. Apa yang masuk, itu yang akan kita keluar. Sebab itu, yang pertama, jaga apa yang kita masuk. Menjaga apa yang kita masuk itu berarti juga kita harus tahu dengan siapa kita bergaul. Karena firman Tuhan berkata pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pengaruh pergaulan itu luar biasa. Satu kali mungkin kita nggak ke bawah, lama-lama. Karena yang kita lihat seperti itu terus, rekaman itu makin kuat di memori kita. Dan cepat atau lambat, apa yang terekam itu akan dilakukan ulang. Misalnya kita bergaul dengan orang yang suka judi. Pertama kita cuma, enggak kok saya cuma nonton gitu kan. Asik, menang. Lama-lama itu rangsangan disimpan, di copy paste di memori otak kita. Mulai itu, enak ya dia kalau menang. Kalau menang enak ya. Cuma duduk gitu aja dapat duit, enak ya. Lama-lama coba alasannya kenapa kamu? Ya kan iseng, nggak enak sama temen, diajakin terus masa nolak. Dimulai dari pergaulan. Dengan siapa kita bergaul, menjadi seperti itulah diri kita. Oleh sebab itu mari bergaul dengan firman Tuhan, bergaul dengan Roh Kudus, supaya kehidupan kita makin kudus. Kalau kita bergaul dengan dunia, kita tidak akan pernah bisa mengikuti Tuhan. Kalau kita bergaul dengan dunia, cepat atau lambat kita akan menjadi sama dengan dunia. Gaya hidup kita, cara berpikir kita akan sama dengan dunia. Dan itu akan mempengaruhi keinginan-keinginan yang muncul. Nanti keinginan-keinginannya ya seperti dunia. Tapi kalau kita bergaul dengan firman, kita bergaul dengan Roh Kudus, keinginan-keinginannya pun keinginan-keinginan yang kudus. Saya ingin supaya teman sekantor saya mendengar tentang Juru Selamat Yesus Kristus. Karena gak punya keinginan seperti itu. Saya ingin keluarga besar saya bisa ikut sama-sama memuji Tuhan, bisa ikut menyembah Tuhan Yesus. Adakah keinginan seperti itu dalam diri kita? Atau keinginan kita hanya bersifat sesuatu yang dunia? Saya ingin mobil baru, saya ingin punya villa, saya ingin bisa jalan-jalan. Saudara dikasih Tuhan, dengan siapa kita bergaul, itu akan mempengaruhi seperti apa keinginan kita. Kalau kita bergaul dengan dunia, yang kita ingini hanya sesuatu yang sifatnya di dunia.
gaya hidup dunia. Era digital ini manusia banyak terjebak dengan yang namanya budaya hedonisme. Apa itu hedonisme? Hedonisme itu satu pandangan hidup, ya, prinsip hidup yang menempatkan keinginan atau kenikmatan di atas segala-galanya. Ya, saya harus menikmati, hidup harus dinikmati, iya. Tapi yang menjadi masalah, bagaimana cara menikmatinya? Kita sebagai anak-anak Tuhan harus menikmati hidup yang Tuhan beri, tapi menikmati dengan cara-cara yang benar. Hedonisme ini melahirkan perilaku yang baru di masyarakat, perilaku yang konsumtif. Apalagi sekarang teknologi itu memfasilitasi kita, memfasilitasi perilaku konsumtif. Kita gak usah repot-repot mau beli sesuatu, tinggal pencet-pencet, gak sampai 5 menit kelar. Tawaran-tawaran begitu banyak. Satu hari tawaran ke handphone saya, baik melalui WA maupun melalui SMS, pinjaman tunai, bunga rendah, kadangkala di telepon, kartu kredit. Kalau telepon saya suka iseng, boleh nih Mbak, saya apply kartu kredit, tapi saya yang utang, situ yang bayar ya, saya bilang gitu. Ini Pak, ada fasilitas bebas admin 1 tahun, potongan bunga. Saya nggak mau bebas admin, saya mau pinjam tapi bebas bayar. Sekarang dikasih Tuhan. Banyak orang yang terjebak dengan yang namanya pinjaman online. Karena apa? Ya dasarnya keinginan. Untuk memenuhi kebutuhan perlu duit. Normalnya kalau mau duit ya bekerja dengan rajin, kan seperti itu. Melakukan sesuatu yang produktif. Dia nggak mau produktif, karena itu tidak nikmat. Memang bekerja keras itu tidak nikmat bagi beberapa orang, melelahkan badan. Sebab itu dia cari jalan cepat, jalan pintasnya apa? Pinjol, pinjaman online. Tinggal tik, nggak sampai 10 menit masuk duit ke rekening. Pikir bayarnya belakangan, yang penting duit masuk dulu, bisa beli ini itu dulu. Nah ini sebetulnya jebakan. Jebakan dari prinsip dunia, jebakan dari strategi dunia untuk memikat, menyeret kita. Kalau kita sudah terjebak dengan seperti itu, kita diseret. Akhirnya apa? Gali lubang, tutup lubang. Untuk menutupi satu pinjaman online, ambil pinjaman online kedua, tutup sini. Nah di sini kan lubang lagi, ambil lagi, tutup lagi. Kapan selesainya? Sebab itu, mari bijak mengelola setiap keinginan. Saya katakan keinginan itu tidak salah. Yang salah adalah ketika kita membuahi keinginan yang gak benar, ketika kita mengiyakan keinginan yang gak benar. Keinginan akan selalu muncul selama hidup ini. Salah gak? Pengen beli motor baru, pengen beli handphone baru yang paling canggih. Mungkin handphone yang sekarang bisa pinjaman online masuk ke rekening. Mungkin nanti ada tahun-tahun ke depan, begitu pinjaman online, duitnya langsung nongol dari handphone begitu. Barangkali bisa jadi, bisa tarik, di swipe begini langsung keluar duitnya, mungkin begitu. Kita ingin memperbaharui handphone kita. Nggak salah keinginan itu, tapi sesuaikan keinginan dengan kebutuhan kita. Jadi kalau sudah punya keinginan, pikir, kita benar-benar membutuhkan nggak barang itu? Kita membutuhkan nggak sesuatu itu? Kalau kita tidak membutuhkan sesuatu itu, skip dulu. Bikin skala prioritas dalam kebutuhan kita. Banyak kali kita terjebak dalam kondisi-kondisi dunia sekarang. Nah, pada akhirnya kita melakukan hal-hal yang tidak Tuhan suka. Sekali lagi, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Oleh sebab itu, selektiflah terhadap setiap keinginan yang muncul. Berani berkata tidak untuk setiap keinginan itu. Kita harus punya filter terhadap keinginan-keinginan itu. Bagaimana kita memfilter keinginan-keinginan itu? Bergaul dengan kebenaran, bergaul dengan Tuhan dan firman. Itu yang akan membuat kita bisa dengan bijaksana memilah-milah setiap keinginan yang muncul. Setiap orang masih punya keinginan.
Gak ada orang yang saya gak pernah punya, gak pernah mau apa, pasti mau. Minimal kalau lapar mau makan, kan begitu. Cuma apa yang dimakan itu kan yang harus dipertimbangkan, bukan semuanya kita makan. Sekarang ini kasih Tuhan, ketika kita bisa menempatkan kebenaran Tuhan di atas keinginan-keinginan kita, aman hidup kita. Banyak kali orang gelisah, banyak kali orang stres. Sebetulnya tingkat stres itu hari-hari ini banyak karena keinginan yang tidak terpenuhi, bukan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kebutuhannya sudah terpenuhi, tapi keinginannya belum terpenuhi, dia stres, dia uring-uringan. Ketika dia mulai stres, dampaknya apa? Hubungan dengan sekitar jadi kurang baik. Tanpa sadar kita menyakiti sesama, tanpa sadar kita merugikan orang di sekitar kita. Sebab itu balik kepada apa yang Tuhan katakan, Allah akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaannya. Ayat ini memberikan satu pemahaman, Tuhan pasti sanggup, Tuhan pasti mampu mengcover setiap kebutuhan kita dengan caranya dia. Kita nggak tahu bagaimana cara, tapi Tuhan punya 1001 cara untuk menolong, memberkati kita, sehingga apa yang kita butuhkan itu terpenuhi menurut kekayaan Allah. Itu memberikan pengertian juga bahwa Tuhan punya kebijaksanaan. Mana dulu yang dia akan selesaikan dalam hidup kita, mana dulu yang akan dia penuhi dalam kemuliaan Kristus Yesus. Kenapa Tuhan bisa lakukan itu? Karena sesungguhnya semua dia sudah selesaikan di atas kayu salib. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib bukan hanya menyelesaikan masalah dosa kita, tapi karyanya di atas kayu salib juga menyelesaikan segala sakit penyakit kita, kelemahan kita, termasuk setiap kebutuhan kita. Dia sudah selesaikan. Kalau dia sudah selesaikan, maka sekarang tanggung jawabnya di pihak kita. Sebagai orang percaya, bagaimana kita bisa memenuhi syarat-syarat. Pikul salib, sangkal diri ikut Tuhan. Berkata tidak kepada setiap keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kadangkala keinginan-keinginan itu hanya bersifat gaya hidup, lifestyle, supaya kelihatan gak ketinggalan zaman, supaya kelihatan ya zaman now, gak jadul-jadul amat, lalu kita ngikut-ngikut. Tanpa sadar itu menggerogoti ekonomi kita. Tanpa sadar kita terpuruk. Tanpa sadar kita terjerat dengan berbagai pinjaman-pinjaman orang. Nah, ketika itu terjadi, sepertinya kita menikmati, tapi sebetulnya kita berada di bawah. Kita sedang terpuruk. Nah, itu sebetulnya jebakan iblis melalui gaya hidup zaman now. Tidak semua gaya hidup zaman now kita bisa ikuti. Ada hal-hal yang harus kita delete. Patokannya jelas, kebenaran Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Saya undang kita berdiri. Saya undang pemain musik. Kembali kita naikkan pujian tadi, bila hati terasa berat. Apa yang menjadi beban berat dalam hidup kita, bawa kepada Tuhan, karena janjinya dia akan memenuhi setiap keperluan kita. Haleluya. Mengerti bebanku, ku tanya
beban hidup hari-hari ini. Mungkin jiwamu, hatimu berseru. Mungkin hari-hari ini hatimu mengeluh, Tuhan, berat sekali hidup. Mari periksa. Apakah benar-benar itu kebutuhan atau hanya sekedar keinginan? Kalau benar-benar itu adalah kebutuhan, datang kepada Tuhan, sujud di altar. Janjinya Dia akan memenuhi segala kebutuhan. Menurut kekayaan, menurut hikmat Allah, Dia akan selesaikan itu bagi kita. Tidak ada alasan untuk kita menjadi khawatir. Tapi kalau yang membuat hidup kita berat adalah keinginan-keinginan dunia, beranilah untuk berkata tidak terhadap keinginan-keinginan itu. Hidup kita bukan hanya untuk di dunia ini saja, tapi kita diciptakan untuk sebuah kekekalan. Haleluya. Mari kita mau sujud di hadapan Tuhan. Sujud di hadapan-Nya. Mari bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima anugerah-Nya yang ampuniku dan bebaskanku. Sekali lagi katakan sujud di altar. Terima anugerah-Nya yang ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi di hatinya. Pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, mujizat terjadi, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi. Di altar-Nya. Terima kasih Tuhan. Ada mujizat, ada pemulihan, ada kemenangan. Ketika kami mau datang di altar Tuhan, membawa hidup kami, membawa setiap keinginan-keinginan kami. Mampukan kami untuk kami berkata tidak kepada setiap keinginan-keinginan yang bukan dari Tuhan. Keinginan-keinginan yang bertentangan dengan pola hidup kebenaran firman. Karena kami tahu dengan kami melepaskan semua, kami boleh hidup dalam damai sejahtera. Kami boleh hidup dalam kecukupan yang Tuhan janjikan. Berkati umat-Mu, beri hikmat untuk kami bijaksana, sementara kami hidup di tengah zaman yang terus-menerus berubah.
sehingga kami tidak mengikuti apa yang ditawarkan dunia, tapi kami tetap berpegang kepada kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Teraikan siap kebenaran ini dalam hidup kami. Jadikan ini bagian ingat-ingatan, sehingga setiap kali keinginan kami, keinginan dunia, setiap kali dunia menawarkan, kami dengan kekuatan Tuhan berani berkata tidak. Dan setiap kekhawatiran itu boleh dilenyapkan, karena janji-Mu bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan kami. Kami tidak perlu khawatir. Allah di dalam kekayaan dan kemuliaan begitu bertanggung jawab atas hidup kami, anak-anak. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu dan terimalah rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pengurapan Roh Kudus melimpah atas kehidupan kita. Terimalah berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani. Jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan, sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua, jemput kita sekalian, membawa kita masuk dalam kebahagiaan kekal, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, yang daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari